Aeson merupakan seorang single parent yang memiliki anak cacat mental bernama Ingyu. Ingyu meskipun sudah nampak dewasa, tapi kelakuannya sama seperti anak berusia 5 tahun. Masalah mulai terjadi ketika dia sudah semakin tua. Dia memikirkan bagaimana kehidupan anaknya nanti sepeninggal dirinya. Dan inilah The Preparation. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ibu selalu memandikan Ingyu dan membantunya berpakaian. Lalu ibu juga menyiapkan sarapan, karena Ingyu hampir setiap saat lapar. Pagi itu, ibu pun berangkat kerja ditemani Ingyu dari belakang. Ibu berjualan di sebuah toko kecil di pinggir jalan. Tiba-tiba, dia merasakan tangannya kebas. Lalu, pergi ke sebuah apotek. Ternyata, sudah bertahun-tahun penyakit itu dirasakan oleh ibu. Tiba-tiba, ibu bertemu dengan Park Dae-jang, suami apoteker tadi. Dia bekerja di Departemen Kesejahteraan Sosial, menawari ibu pelatihan untuk Ingyu agar dia bisa hidup mandiri. Saat dia kembali, dua orang menawarinya untuk pergi ke gereja. Ibu menolak karena dia tidak mempercayai Tuhan. Kalaupun dia berdoa, dia hanya ingin kematiannya disamakan dengan Ingyu, supaya dia tidak kepikiran nasib anaknya nanti tanpa dia. Malam harinya, mereka pulang ke rumah. Ingyu yang melihat ibu tampak lelah mencoba menghiburnya dengan berjoget. Disitulah sang ibu tertawa melihat anaknya. Tiba-tiba kakak Ingyu bernama Munyong datang bersama dengan anaknya Misol. Alasan dia datang ke sana ingin meminta uang ke ibunya, karena usahanya sedang mengalami kesulitan. Dia tahu ibunya punya tabungan untuk masa depan Ingyu. Sang ibu langsung marah mendengarnya. Ibunya pun mengungkit kejadian saat Munyong menikah. Demi menikah dengan keluarga kaya, dia tidak menganggap adiknya ada. Ibu merasa itu hukum karma yang dirasakan oleh Munyong. Tiba-tiba, Misol datang sambil menangis dan bilang Ingyu merampas uangnya. Ibu pun khawatir dan mencoba mencari Ingyu. Sementara itu, beberapa anak sekolah mengejek Ingyu. Ingyu pun langsung menyerang mereka. Dan akhirnya mereka berakhir di kantor polisi. Orang tua anak-anak ini langsung menyalahkan ibu dan ibu cuma bisa menunduk minta maaf. Masalah pun akhirnya berakhir. Malam harinya, ibu mengingat masa lalu saat Ingyu dan kakaknya berlibur ke pantai. Hari itu adalah hari paling menggembirakan untuk ibu. Keesokan harinya, ibu merasakan kepalanya sangat sakit. Tapi Ingyu terus berteriak bahwa dia sedang lapar. Ibu mencoba berdiri tapi tiba-tiba dia tumbang. Setelah melakukan pemeriksaan di rumah sakit, diketahui ibu mengidap tumor otak stadium akhir dan cuma punya waktu 6 bulan. Tapi yang dipikirannya bukan bagaimana dirinya, tapi bagaimana nasib Ingyu sepeninggal dirinya. Apalagi sang kakak tidak menganggap Ingyu ada. Ingyu yang kelaparan mencoba membuat makanan sendiri, tapi malah merusak microwave. Melihat hal itu, ibu semakin bingung bagaimana nasib anaknya nanti. Dia lalu pergi menemui Munyong. Tapi secara nggak sengaja, dia mendengar suami Munyong yang memaksanya meminta uang tabungan ibunya untuk membayar sewa toko. Suaminya yang marah menampar Munyong. Ingyu yang melihatnya langsung menyerangnya. Munyong langsung menampar Ingyu dan memarahinya sambil bilang bahwa Ingyu tidak ada manfaatnya sama sekali di kehidupannya. Sang ibu langsung menampar Munyong dan membawa pergi Ingyu. Ibu pun mencoba membawa Ingyu ke Departemen Kesejahteraan Sosial. Tapi ternyata di sana sudah penuh, jadi Ingyu tidak bisa mengikuti pelatihan. Karyawan di sana pun memberikan solusi agar Ingyu dititipkan ke panti khusus anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi begitu melihat kondisi di sana, dia tidak tega menitipkan Ingyu. Ibu pun sangat bingung apa yang harus dia lakukan. Sampai di titik dia ingin bunuh diri dengan Ingyu. Tapi tiba-tiba Ingyu bangun dan meminta besok pagi dibuatkan sarapan.
Keesokan harinya, ibu mencoba bertemu dengan Park. Mencoba mencari solusi tentang masa depan In-gyu. Ibu ingin In-gyu dapat pelatihan agar dia bisa hidup mandiri. Tapi Park tidak begitu yakin, karena untuk melatih In-gyu setidaknya butuh 1-2 tahun. Ibu pun bilang dia juga akan ikut melatih In-gyu supaya dia siap. Keesokan harinya, semua hal-hal yang diperlukan untuk melatih In-gyu didatangkan. In-gyu sempat menolaknya, tapi ibu mencoba meyakinkan In-gyu bahwa dia akan pergi ke tempat yang sangat jauh. Jadi In-gyu harus belajar hidup mandiri. Keesokan harinya, In-gyu diterima di tempat pelatihan membuat kue. Tapi yang In-gyu tahu cuma makan. Lalu, ibu pun ngasih tahu bis mana yang harus dinaiki oleh In-gyu ke tempat pelatihannya. Tapi In-gyu yang bingung malah merengek. Malam harinya, ibu mencoba membaca beberapa buku pelatihan agar dia bisa mendidik In-gyu. Ibu pun mulai sabar melatih In-gyu pelan-pelan dan cara itu pun akhirnya berhasil. Ibu mulai menulis beberapa tulisan agar In-gyu dengan mudah mengenali jalan. Dan setelah beberapa hari, In-gyu mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dia sudah bisa memasak, mencuci baju, dan bahkan berbelanja. Malam harinya, ibu berpesan bahwa besok In-gyu harus memasak dan pergi ke pelatihan sendiri, karena ibu harus pergi ke suatu tempat. Keesokan harinya, ibu bertemu dengan Moon-young, memberikan setengah tabungannya untuk Moon-young, tapi dengan syarat setengahnya lagi diberikan ke adiknya kalau sampai ada apa-apa dengan ibu. Disinilah ibu cerita bahwa sejak dulu dia merasa bersalah ke In-gyu. Karena terlalu fokus merawat suaminya yang sakit sambil bekerja, dia jarang makan dan meminum vitamin. Jadi ibu menyalahkan dirinya sendiri karena In-gyu terlahir seperti sekarang. Mendengar cerita ibu, Moon-young cuma bisa menangis. Cuma satu permintaan ibu ke Moon-young, untuk menjaga adiknya. Lalu ibu berpamitan pulang. Ibu langsung pulang tapi tidak ada siapapun di rumah. Dan semua terlihat tertata rapi. Ternyata In-gyu sudah ada di tempat pelatihan. Kondisi ibu pun semakin memburuk, tapi dia enggan dioperasi karena kesempatan selamatnya kecil. Di sisi lain, In-gyu membuat keributan di tempat pelatihannya karena merasa diolok-olok oleh tamu yang datang. Di rumah, ibu menanyakan kenapa In-gyu menyerang orang lain. Dia bilang semua orang membencinya termasuk ibunya. Dia ingat saat ayahnya meninggal, sang ibu yang muak menyebut In-gyu idiot. Dan hal itu masih diingatnya sampai sekarang. Karena hal itulah dia sangat marah kalau ada orang yang menyebutnya idiot. Ibu pun menjelaskan bahwa In-gyu harus bersikap baik ke orang lain, agar tidak dipandang sebelah mata. Ibu pun mulai mengajarkan In-gyu, dan teman-temannya yang lain ikut membantu. Dari situlah, In-gyu mulai terbuka ke orang lain dan semakin ceria. Siang harinya, ibu dan In-gyu makan-makan bersama kakaknya. Kakaknya sangat kesal karena In-gyu membahas tentang hari pernikahannya. In-gyu pun cerita di hari pernikahan kakaknya, dia tidak diajak. Yang bisa dia lihat cuma foto pernikahan kakaknya. Di dalam hatinya, dia sangat sedih karena sudah tidak bisa tinggal dengan kakaknya lagi. Kata-kata In-gyu itulah yang membuka hati kakaknya. Beberapa hari berlalu, In-gyu memberikan hadiah yaitu roti yang ibunya suka. Keesokan paginya, kondisi ibu semakin memburuk. Dan karena sering menunda operasi tersebut sudah tidak bisa dilakukan lagi. Jadi ibu cuma bisa menunggu kematiannya. Moon-young pun mampir ke rumah melihat kondisi adiknya. Dan dia dibuat takjub melihat perubahan In-gyu yang sekarang. Sementara itu, di rumah sakit, Park dan istrinya menjenguk ibu. Istrinya Park ngasih tahu In-gyu akhir-akhir ini bersikap aneh. Tiba-tiba, ibu dapat kabar In-gyu terluka di tempat pelatihan. Ibu menanyakan kenapa In-gyu ceroboh lagi. In-gyu pun menjawab, kalau dia nakal dan melakukan kesalahan, ibunya pasti pulang ke rumah. Ibu yang mendengar hal itu langsung memutuskan keluar dari rumah sakit. Sebelum pulang, ibu membeli beberapa anak ayam yang sakit. Awalnya, In-gyu senang mendapatkan peliharaan. Tapi setelah ayamnya mati, disitulah ibu mulai mengajarkan ke In-gyu tentang kematian. Lalu mengajak In-gyu membeli beberapa pakaian.
mengajarkan Ingyu bagaimana dia harus bersikap di rumah duka. Ngasih tahu juga ke Ingyu bahwa dia tidak akan bertemu lagi dengan orang yang sudah meninggal. Makanya mereka semua menangis. Ibunya juga cerita bahwa sebentar lagi ibunya akan meninggal. Ingyu yang tidak terima langsung berteriak dan kabur. Keesokan harinya, ibu meminta tolong ke pendeta untuk memberikan sedikit pencerahan ke anaknya tentang kematian. Dari pendeta ini, Ingyu tahu bahwa ibunya akan masuk surga. Dan dari surga akan mengawasi Ingyu. Satu-satunya yang Ingyu bisa hanya berdoa. Dan doa tersebut pasti terdengar di surga. Kata-kata Ingyu itu membuat ibunya kembali lagi ke gereja. Meminta maaf ke Tuhan karena selalu memakinya. Disitulah dia mulai berdoa ke Tuhan. Hari demi hari berlalu, kondisi ibu semakin memburuk. Malam harinya, Moon-young dan In-gyu merayakan ulang tahun ibunya. Tapi malah ibu yang memberikan hadiah ke mereka, jaket yang sudah dia rajut sendiri. Keesokan harinya, ibu meminta In-gyu tidak masuk dan menemaninya ke pantai. Menunjukkan ke In-gyu foto saat dia masih kecil dan bermain di sana. Ibu ngasih tahu bahwa dengan adanya In-gyu setiap harinya ibu sangat bahagia meskipun dia hidup miskin. Dan ibu meminta agar In-gyu terus bahagia menjalani hidupnya kelak. Sore harinya, In-gyu menggendong ibunya. Dia meminta In-gyu bernyanyi. Dan ibu pun menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan In-gyu. Di rumah duka, In-gyu selalu tersenyum memandang foto ibunya. Tidak ada kesedihan sama sekali dari wajahnya. Beberapa saat kemudian, sang ibu dikremasi. Moon-young menangis melihat ibunya, tapi In-gyu tetap tersenyum meskipun air matanya menetes. Ternyata, ibu meminta In-gyu untuk berjanji di hari kematiannya agar In-gyu tetap tersenyum, agar kakaknya tidak semakin sedih. Ibu meminta In-gyu melambaikan tangannya sambil tersenyum untuk menemani kepergiannya ke surga. Beberapa hari berlalu, sekarang In-gyu sudah benar-benar bisa hidup mandiri. Hari-harinya dilalui dengan ceria, tapi terkadang dia juga merindukan ibunya. Tapi untungnya, sekarang ada kakaknya yang menemaninya. Dan film pun berakhir.